berdua, kembali lagi di podcast SMPN Negeri 142 Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan aku Dinda Isabella sebagai host. Aku Nabila, biasa dipanggil Nabila. Kali ini kita kedatangan narasumber cantik dan berprestasi nih. Boleh tahu namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Maulida Ibrahima. Halo, perkenalkan nama saya Zazira Arfa. Selain itu, di penelitian kali ini kita tuh terdapat satu teman lagi yang memang tidak bisa mengikuti podcast kali ini, yang bernama Suci Rahmawati dari kelas 8D. Kalian di SMPN 142 Jakarta ikut eskul apa ya? Kalau aku pribadi, aku cuma mengikuti Eskul Karya Ilmiah Remaja atau KIR. Aku sama seperti Maulida, aku juga hanya mengikuti ekstrakurikuler karya ilmiah remaja yang biasa disebut KIR. Kenapa kalian mengikuti karya ilmiah remaja nih? Ya, kenapa nggak eskul yang lain? Aku pribadi sih karena emang aku tuh suka sama penelitian, terus aku suka sama masalah yang ada di lingkungan ini, makanya aku milih KIR sebagai ekstrakurikuler yang aku ikuti di SMP Negeri 142 Jakarta ini. Kalau Maulida? Nah, kalau aku juga sama kayak Zira, aku juga pengen jadi jurnalis yang terkenal tuh. Jadi kita pengen bisa meneliti apa aja gitu. Oke. Kalian pas eskul KIR itu ada aktivitas apa aja ya? Kalau Eskul KIR kita itu biasanya bukan hanya penelitian aja, tetapi kita fokus ke diskusi, fokus ke juga untuk praktek-praktek, terus mencoba-coba hal baru gitu, kayak eksperimen gitu. Boleh diceritain nggak bagaimana sih keseruan KIR? Kebetulan KIR itu tuh kita setiap minggu tuh ada rutenya gitu. Kayak misal minggu pertama kita fokus ke grup diskusi, terus minggu keduanya kita fokus ke kayak tentang penelitian kita, buat latar belakang, buat penulisan. Terus misal minggu terakhir kita disuruh bakal buat eksperimen. Wah, banyak banget ya ternyata teman-teman keseruan eskul KIR di 142 Jakarta. Oke, aku mau nanya, cita-cita kalian itu sebagai apa ya? Aku tuh cita-citanya jauh dari eskul gitu. Maksudnya aku tuh pengen banget jadi direktur makanan tradisional. Aku terinspirasi dari para owner makanan tradisional. Jadi tuh aku pengen mengembangkan banyak-banyak makanan tradisional. Kalau aku pribadi, aku tuh pengen jadi diplomat gitu. Aku pengen pergi ke luar negeri gitu. Wah, keren ya cita-citanya. Kirain bakal jadi peneliti nih. Kalian di KIR ini pasti pernah ikut lomba dong. Boleh ceritain dong pengalamannya? Kalau aku pengalaman ikut lomba itu di KIR itu biasanya tuh kita tuh awalnya juga membuat proposal. Habis itu kami meneliti. Nah, meneliti ini kita terjun nih, kita kayak meneliti ke sebuah apa yang kita bahas di penelitian. Kayak aku kemarin itu ngebahas tentang penyakit tidak menular. Nah, kita membuat data-data, terus kita bagiin nih kuesioner. Mungkin beberapa dari kelas-kelas kalian ada perwakilan yang kita ambil untuk mengisi kuesioner tersebut. Iya, kita datang ke kelas-kelas, mintain beberapa orang untuk ngisi pretest atau post-test, yang dimana nanti itu kita menjelaskan tentang penyakit tidak menular. Terus nanti mereka sebelum kita jelaskan, mereka mengisi pretest, lalu sesudah kita jelaskan, mereka mengisi post-test. Oke, saat turun ke lapangan langsung, kalian punya perasaan yang deg-degan gak sih? Sangat deg-degan. Awalnya juga kayak takut gak bisa gitu. Tapi pas kita coba ternyata kita bawa enjoy, itu bakal terjalan lancar dan ternyata di luar dugaan. Bahkan seru, kita bisa ketemu sama guru-guru lain kalau kita meneliti di luar dari sekolah gitu. Ya, terus kita juga dapat teman-teman baru yang dimana pasti teman-temannya itu tuh berada di luar sekolah ya, dari sekolah-sekolah lain gitu. Oh, teman-teman dengerin ya, jadi kalau kita ngelakuin sesuatu di lapangan, intinya itu enjoy. Kalian kan meneliti itu ada apa aja sih di KIR itu? Ya, kalian meneliti apa aja saat di eskul KIR? Sebenarnya kita tuh meneliti tuh kalau dalam bidang perlombaan, waktu pertama banget itu tuh kita meneliti terkait bus sekolah. Lalu selanjutnya kita meneliti terkait bullying yang ada di sekolah. Terus yang kali ini tuh kita meneliti terkait penyakit tidak menular, tentang efektivitas antara aktivitas fisik sama pola makan sehat. Penyakit tidak menularnya itu maksudnya bagaimana ya?
Boleh disebutin nggak contoh penyakit tidak menularnya itu? Penyakit tidak menular tuh seperti obesitas. Nah, obesitas itu biasanya banyak tuh dari siswa-siswa. Jadi tuh kita tuh mengembangkan hal tersebut agar banyak yang tidak merasakan penyakit tidak menular gitu. Oke. Kita menelitinya tuh dari aktivitas fisik sama pola makan sehat. Seperti obesitas itu tuh pasti juga karena pola makan yang tidak beraturan atau semacamnya gitu, atau kurang olahraga. Oke, ada solusinya nggak buat menangani obesitas kayak gitu? Nah, kita membuat kuesioner tersebut dan kita memberikan pemahaman siswa. Makanya kemarin tuh kita memberikan presentasi atau sebuah PPT kita paparin. Jadi kalau penyakit tidak menular tuh seperti ini dan contoh-contohnya dan harus apa aja yang kita kurangin. Ya, mereka juga kayak gitu, kayak tentang beraktivitas fisik, terus juga tentang kita juga memberitahu mereka seberapa pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Wah, banyak juga ya. Selain meneliti tuh ada apa aja lagi? Di grup KIR, Iya. di ekstrakurikuler KIR sendiri selain meneliti tuh kita juga fokus ke grup diskusi, yang dimana fokus ke grup diskusi itu tuh terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Terus juga kita mencoba eksperimen-eksperimen baru untuk menambah pengetahuan kita terkait di bidang sains atau semacamnya. Oke. Eksperimennya ada apa aja nih? Eksperimennya itu banyak. Kemarin yang di demos itu kita ada magic lamp, terus kemarin ada gunung Merapi juga, terus ada pembuatan kayak air jadi bening gitu, pakai apa gitu, terus tisu jadi basah atau jadi kering gitu. Banyak juga sih yang menginspirasi. Wah, keren-keren ya teman-teman eksperimennya. Oh ya, dengar-dengar kalian juara ya. Boleh diceritain nggak? Kita juara itu kita ceritain ya. Ya. Awalnya itu memang sebenarnya kita berangkat dari 142 ke kantor Sudin. Habis itu kami langsung latihan presentasi bersama Ibu Winarni. Setelah kita latihan beberapa sebelum zuhur, kita sudah dipanggil. Setelah itu kita dipanggil, kita masuk tuh ke ruang penjurian. Awalnya itu kayak deg-degan banget gitu. Aku kira bakal menyeramkan, tapi ternyata tuh di luar dugaan. Juri itu bakal menilai kita kalau kita bisa membawa diri kita. Jadi kita tuh coba enjoy mendekati diri kita ke depan juri, kita coba presentasi, kita harus semangat agar juri itu bisa enjoy dengan kita. Nah itu akhirnya kita bisa menjalankan presentasi dengan bagus, tapi ada sedikit lelucu gitu. Coba Zira Boleh tahu ceritain. apa tuh? Ya, jadi waktu itu tuh waktu presentasi, itu tuh waktu bagian akhir kita kan disuruh ngitung ya tentang terkait PTM gitu. Nah, di situ tuh aku megang spidol. Nah, di situ tuh kita nggak ketemu tutup spidolnya. Ternyata yang megang dia. Jadi tuh juri kayak langsung ketawa, jadi kayak terhibur gitu. Ya, sebelum presentasi juga kita tuh ngelakuin pendataan tuh kan karena kita kebetulan tuh kayak beberapa hari sebelum itu ya, sebelum penelitian tuh kayak penelitian sebenarnya tuh nggak cukup ya 10 hari atau beberapa hari. Jadi kita tuh pertama banget tuh ngelakuin pendataan. Nah, baru kita mulai nulis proposal atau papernya gitu. Kita waktu itu kebetulan nulis paper tuh hari Minggu dari pagi sampai sore, sampai jam 5-an. Nah, sulit juga ya persiapannya. Kan biasanya tuh lomba ada persiapan. Nah, boleh ceritain nggak sedikit persiapan kalian lomba di karya ilmiah remaja? Ya pastinya kita nulis paper, kita ngedata, terus juga kita latihan presentasi, yang dimana presentasinya tuh pasti kita kalau presentasi itu tuh harus hafal di luar kepala. Oleh karena itu kita latihan presentasi di situ melalui via Zoom dan juga via langsung. Lalu bukan hanya ngedata aja, tetapi kita sehabis itu sebelum hari pengumpulan mapel itu kita harus menghitung data riset, terus kita hitung-hitung, kita paparin, kita lihat seberapa banyak dan seberapa kurangnya gitu. Oke. Dengar-dengar kalian juara ya. Gimana sih perasaan kalian ketika menjadi juara itu? Seneng banget sih karena bisa membawa nama baik 142 jadi lebih baik dan bisa ngebawa tim juga, jadi kita bisa lebih banyak belajar gitu. Bener.
Ya, terus juga kita pastinya bangga ke diri sama kerja sama tim kita, karena tanpa kerja sama tim juga karena tanpa usaha kita mungkin gak bakal menang gitu. Makanya kita kayak pasti bahagia banget, soalnya ini tuh kayak termasuk hal yang susah didapetin ya. Bener. Kalau boleh tahu kalian tuh juara berapa sih di KIR? Nah, kita juara 2 nih. Wah, keren banget ya mereka bisa juara 2. Bisa jadi motivasi di siswa-siswi SMPN 142 ya. Ya, bener banget. Kan kalian menang dari lomba KIR. Gimana sih tanggapan dari pihak sekolah itu? Pihak sekolah itu sangat senang ya, karena waktu itu tuh sehabis kita pulang kita langsung ke ruang guru. Setelah kita ke ruang guru itu ekspresi mereka tuh sangat kayak happy, ternyata tidak sia-sia perjuangannya, kayak sangat bahagia banget. Iya, terus mereka kayak ngucapin kita selamat, Iya. yang mana itu tuh bikin kita makin kayak gitu, makin bahagia. Terus juga teman-teman juga alhamdulillah kayak pada ngucapin selamat. Itu tuh yang buat kita makin semangat sih dalam menjalani lomba ke depannya. Ternyata di SMP 142 semua prestasi siswa dirayakan ya. Semuanya dirayakan ya. Iya, dirayakan dong. Oke, apa sih pesan kalian untuk anak-anak supaya bisa menang dalam Perlombaan. dalam perlombaan ya? Pesan aku sendiri sih, kita tetap semangat ya, jangan mudah menyerah. Misal nih, nggak semua perlombaan itu tuh harus menang juga, pasti ada menang ada kalah. Jadi yang kita fokusin dalam perlombaan itu tuh tentang pembelajaran yang kita dapatkan dalam lomba tersebut. Kalau pesan dari aku, tetap semangat aja, tetap percaya sama diri kita. Kalau diri kita bisa, tetap lakuin apa yang kita mau, karena itu gak bakal merugikan ke orang lain. Karena harus lakuin dari diri kita itu, harus cinta diri kita, be yourself. Wah, jangan sampai dilupa ya pesan teman-teman kita ya. Perasaan kalian nih diundang di podcast ini gimana sih? Ya pastinya seneng sih ya, soalnya kita kayak ya seneng banget gitu. Soalnya ini kita juga mungkin baru beberapa orang yang ikut podcast ya di sini, makanya kayak seneng gitu. Seneng banget, happy, jadi bisa kayak cerita-cerita, sharing-sharing gitu. Ya, Bangga nggak kalian diundang ke podcast ini? Kayak perasaan, wah keren banget kita diundang podcast gitu. ya Bangga banget yang pasti, jadi kita bisa cerita gimana sih gitu, seneng gak gitu, apa aja sih lombanya kita bisa kasih tahu ke teman-teman juga. Kalau misalnya perlombaan itu nggak semenegangkan, terus podcast tuh seru juga gitu. Ya, soalnya kita dapat membagi pengalaman kita ke host-host cantik yang ada di sini. Wah. Semoga teman-teman termotivasi atas pengalaman Zira dan Maulida. Terima kasih ya kalian sudah mau meluangkan waktu kalian untuk sharing kepada teman-teman di rumah. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.